Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabat UGNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabat PCLN Padepokan Cakralodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, bertemu lagi dengan saya Nur Samsun Al-Fakir di channel Gus Nur Samsun. Semoga pertemuan kita kali ini mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua, untuk saya maupun panjenengan semua, kalian semua, dan semoga kita semua dijaga, dilindungi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, lahir maupun batin. Amin. Dan tentunya video kali ini saya hanya ingin menyampaikan sesuatu, itu pertanyaan dari netizen atau pertanyaan dari para follower, sahabat atau fans atau subscriber. Jadi bertanya sama saya melalui WhatsApp, ya, melalui WhatsApp dan melalui Instagram. Saya diberikan pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan tersebut itu perlu saya sampaikan. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan tersebut, saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk bersolawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut doa likhomsatun seperti biasanya, ya. Saya mengajak sahabat-sahabat untuk solawat bareng-bareng, ya, supaya hati kita adem, kita ceria, hidup kita tenang, tentunya supaya kita dijauhkan dari mara bahaya. Tentunya sholawat itu atas dasar bukti atau minimal dari rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, paling enggak kita itu mencintai sholawat dan sunnah-sunnahnya kita laksanakan. Yuk kita sholawat bareng-bareng, ya. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihamsatun utufi biha harol wabahil hatimah al-Mustafa wal-Murtadha wabnahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tentunya tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya sahabat-sahabat yang sedang sakit medis maupun non medis, saya doakan semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya hutang, kebingungan perekonomian, semoga dilimpahkan rezekinya halalan thayyiban, manfaat dan berkah fid dunya wal akhirah, sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya. Bagi yang jomblo, duda maupun janda, semoga lekas dipertemukan jodohnya, sakinah mawaddah warahmah. Tentunya yang sedang merajut rumah tangga atau yang sedang merencanakan pernikahan, akad nikah, semoga segera dicukupi kebutuhannya sehingga bisa melaksanakan dengan cepat, dengan baik, dengan lancar akad nikahnya, ijab kabulnya, dan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang bermanfaat dan berkah untuk dirinya, keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk tetangganya, untuk umat lainnya. Dan tentunya yang sudah bertahun-tahun merajut rumah tangga belum kunjung dikaruniai keturunan sang buah hati, putra maupun putri, semoga lekas dikaruniai keturunan sang buah hati, putra maupun putri, soleh maupun solehah, berbakti, beriman, bertakwa kepada Allah, kepada agama, nusa dan bangsa, wabil khusus kepada kedua orang tua. Oke sahabat-sahabat, untuk
video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari para fans, subscriber, follower, dan pertanyaan itu dari WhatsApp maupun Instagram. Ada yang bertanya mengenai rumah tangga. Gus, kenapa di dalam rumah tangga saya ini selalu tidak ada merasakan ketentraman atau kedamaian, selalu marah-marah, selalu cekcok atau berantem, terus sampai di dalam percekcokan itu sampai mengatakan yang seharusnya tidak dilontarkan, diucapkan, sampai mengatakan mengusir atau ngata-ngatain dengan sebutan hewan, kotor, dan lain-lainnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu di dalam rumah tangga? Dan kenapa sekarang itu banyak terjadi perceraian di muka bumi ini, terutama di Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka saya akan menjawabnya. Di dalam rumah tangga itu tidak cukup memberikan nafkah lahir dan batin. Saya mengatakan sekali lagi, di dalam rumah tangga itu tidak hanya memberikan nafkah lahir dan batin. Kalaupun ada penceramah ataupun ustadz dakwah, orang dakwah mengatakan kewajiban untuk seorang suami itu memberikan nafkah lahir dan batin kepada anak istrinya, maka di situ saya menjawab itu tidak cukup. Kenapa saya mengatakan tidak cukup? Karena kalau menafkahi lahir dan batin saja, maka saya katakan monyet pun bisa. Tidak cuma manusia yang bisa, tapi monyet pun bisa. Kenapa saya mengatakan seperti demikian? Karena monyet itu kalau sudah suka dengan betina, jantan dan betina ini saling suka, saling bercumbu, saling berhubungan intim, maka setelah itu hamil terus melahirkan. Dan bisa dipastikan 90% bisa dipastikan si jantan ini akan memberikan mencari makanan dan minuman untuk anak istrinya, kan seperti itu. Dan itu bisa dilakukan oleh manusia. Oleh manusia bisa dilakukan. Walaupun rezekinya dengan cara mencuri, koruptor, korupsi, maling, atau menipu. Nah, yang penting bisa memberikan nafkah lahir. Tidak memikirkan halal atau haramnya. Kan seperti itu. Tidak berpikir halal atau haramnya. Tapi yang dipikirkan hanya kewajiban mengenai nafkah lahir. Dan nafkah yang batin adalah cukup di hubungan intim atau tidur di koloni, ya kan? Kenikmatan di dalam ranjang itu nafkah batin, atau diberikan kebahagiaan supaya bisa bahagia, diajak rekreasi, supaya bisa senyum. Nah, dan saya katakan itu tidak cukup dipraktekkan di dalam rumah tangga, itu tidak cukup di situ. Kalau orang hanya bisa memikirkan nafkah lahir dan batin, pasti akan terjadi perselingkuhan. Karena si laki-laki merasa bisa mencukupi lahir dan batin, merasa punya uang, merasa punya jabatan, merasa punya tahta, dan si perempuannya tidak kerja, menjadi ibu rumah tangga sehingga dihina. Dikala perempuan itu sering dihina, maka perempuan ini tidak akan diam, pasti akan meluap emosinya sehingga terjadilah percekcokan, akhirnya perpisahan. Nah, itulah setan itu paling suka, iblis itu paling suka menggoda rumah tangga orang supaya berpisah, supaya berantakan. Itu paling disukai oleh bangsa setan dan bangsa iblis. Jadi saya mengatakan, apa solusi yang sebenarnya? Solusi yang sebenarnya adalah pertama nafkah lahir, kedua nafkah batin, yang ketiga yang paling inti itu adalah bisa membina dan membimbing. Bagaimana cara kita bisa membina dan membimbing anak istri kita? Membina itu apa? Membimbing itu apa? Membimbing itu mencontohkan, membina itu mengingatkan atau menegur. Bagaimana kita bisa mengingatkan istri anak-anak kita, anak istri kita?
mengingatkan dari sesuatu yang buruk supaya menjadi hal yang baik, diingatkan supaya tidak melakukan keburukan-keburukan di muka bumi ini. Maka sebelum mengingatkan anak istri, wahai para kaum suami, perbaikilah dirimu, perbaikilah diri kita sebagai laki-laki. Kita sebagai laki-laki adalah raja, kita sebagai laki-laki adalah pemimpin, yang artinya kita harus mencontohkan sebagai seorang pemimpin itu, kita harus mencontohkan kepada rakyat-rakyatnya, supaya rakyat-rakyatnya tidak melakukan demonstrasi atau kekecewaan atau mungkin protes kepada kita sebagai raja, sebagai pimpinan, sebagai kepala rumah tangga. Kalau kita belum bisa memberikan contoh untuk anak istri kita, maka jangan berharap memiliki rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kuncinya adalah seorang laki-laki yang bisa membimbing dan membina anak maupun istri. Bukan hanya memberikan nafkah lahir dan batin saja, akan tetapi kita harus bisa membina dan membimbingnya. Kita bisa mencontohkan dan kita bisa mengingatkan. Tidak hanya sekedar mengingatkan saja, akan tetapi kita wajib sekali hukumnya untuk mencontohkan. Jika kita masih berperilaku buruk, jauh dari syariat, jauh dari sesuatu yang dicintai Allah, yang diinginkan Allah, yang diperintah Allah, maka anak istri kita akan berperilaku tidak jauh bedanya dengan perilaku kita. Jangan pernah berharap punya anak yang soleh, dan jangan pernah berharap punya anak yang solehah, dan jangan berharap punya istri yang taat kepada kita sebagai laki-laki sebelum kita bisa membenahi diri kita. Maka benahilah diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa membenahi rumah tangga kita, agar rumah tangga kita tidak akan dijauhkan dari perselisihan, percekcokan, permasalahan, ujian, ya, dijauhkan dari namanya perceraian. Semoga nauzubillah min dzalik, semoga kalian semua tidak diberikan keluarga yang bahagia. Semoga kalian semua, kita semua diberikan keluarga yang romantis, yang ideal. Semoga kalian semua dan kita semua sebagai kaum laki-laki bisa memberikan contoh-contoh untuk anak istri kita ke depannya, detik ini sehingga sampai maut yang akan memisahkan kita. Semoga berdakwah itu tidak harus kita menjadi ustadz maupun kiai. Berdakwah selagi kita mau belajar menjadi kebaikan, mau mengingatkan atau mau merubah sesuatu lebih baik dan lebih baik, maka di situ adalah dakwah. Dakwah itu tidak harus untuk orang lain, tapi dakwah itu minimal untuk diri kita sendiri. Terima kasih dari saya Nur Samsun Al-Fakir. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penyampaian saya ini menjadikan kemanfaatan dan keberkahan. Bila mana penyampaian saya ini ada kekeliruan, kekhilafan, kepleset dari pengucapan tutur kata saya, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Saya tidak luput dari salah dan khilaf dan dosa. Terima kasih dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam tasbih wa salawat.